Penciptaan awal Nabi Adam dan Nabi Isa serta protes malaikat diceritakan Allah langsung lewat Al-Quran, seperti di surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, artinya, dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun, sebagaimana Isa diciptakan tanpa bapa lewat surat Al-Imran ayat 59. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Setelah selesai penciptaan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat serta iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dengan tunduk dan patuhnya kepada Allah, maka para malaikat segera sujud kepada Nabi Adam. Beda halnya dengan iblis yang justru menolak perintah Allah. Ia merasa bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34, dan bentuk kesombongan iblis di Surat Al-A'raf. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Ketika iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, Allah lantas mengusirnya. Iblis memohon kepada Allah, agar umurnya ditangguhkan sampai hari pembalasan serta diberi keleluasaan untuk menggoda anak cucu Adam agar kelak menjadi teman hidupnya di neraka. Lalu Allah mengabulkannya. Selain itu iblis juga meminta 10 permintaan sebagai alat perangnya yang kemudian dikabulkan oleh Allah juga. 1. Iblis minta agar Allah membiarkannya berbagi dalam harta dengan manusia, seperti manusia yang tidak mendesakkan hartanya dan makan dari hasil riba. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64, harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya, aku juga makan dari makanan haram, yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah, seperti riba, memakan harta anak yatim, harta judi, harta korupsi, dan lain sebagainya. Aku juga makan dari makanan yang tidak dimakan tanpa menyebut nama Allah sebelumnya. Yang kedua, iblis meminta agar dirinya selalu ikut serta bersama orang-orang yang selalu berhubungan intim tanpa berlindung dengan Allah serta orang berzina. Saat itu anak-anakku ikut bercinta dengan mereka, dan anak yang dilahirkan nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. 3. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal, seperti pergi ke tempat-tempat maksiat. 4. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi atau toilet sebagai rumahku. 5. Aku minta agar Allah menjadikan pasar, mall, sebagai masjidku. 6. Aku minta agar Allah menjadikan syair-syair musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Quranku. 7. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. 8. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka dia jadikan semua manusia yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. 9. Aku meminta agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. 10. Aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Ke-10 permintaan itu dijelaskan langsung oleh iblis kepada Nabi Muhammad sewaktu dia datang kepadanya. Iblis lalu melanjutkan, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan tersisa walau seorang pun di planet ini untuk beriman kepada Allah, sebagaimana dirimu sendiri, tidak bisa memberikan hidayah sedikit pun, engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, petunjuk keimanan, tak akan ada satupun kaum kafir di muka bumi ini. Aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, begitu sebaliknya. Kisah penciptaan Siti Hawa hingga diusirnya Adam dan Hawa tertuang langsung dalam Al-Quran, seperti penciptaan Hawa yang tertuai di surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,
Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Larangan Allah di surat Al-Baqarah ayat 35, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Hasutan iblis di surat Al-A'raf ayat 20, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ditutup surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 22, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23, pada akhirnya Allah menerima permohonan taubat Nabi Adam dan Hawa. Meski demikian, Allah tetap menghukum keduanya dengan diturunkannya ke bumi. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah, sedangkan pendapat Ibnu Umar meriwayatkan, Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka hidup masing-masing dan terpisah selama 40 tahun, sebelum dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Setelah itu mereka hidup bersama hingga punya banyak keturunan. Terkait mahar Nabi Adam diterangkan dalam kitab Badai Al-Suhur fi Waqai Al-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yas Al-Hanafi. Al-Kisah, selepas bangun tidur Nabi Adam dikejutkan dengan sosok seorang wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Setelah melihat Siti Hawa, Nabi Adam jatuh hati padanya, lalu syahwat pun merasukinya, hingga dikatakan pada Nabi Adam, jangan kau lakukan sehingga engkau mendatangkan maharnya. Allah kemudian berfirman, berikanlah dia mahar. Adam bertanya, apa maharnya? Allah menjawab, bacakan sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Adam pertanyaan, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi. Anda bukan karena dia Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa yang disaksikan para malaikat, dan itu bertepatan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah disunahkan menikah pada hari Jumat.